Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-alimul alimul allam yadhal kirami wal fu'ad wal ilham wal hadith wal fahm yasri minni binafhati minhu fi hadhi sa'ati ila mithliha ilahi amtikni biraqiqatil uzma hatta atalaqqa minka ma la tamla wujudi hatta atalaqqa Jibril alaihi salam ya hadiya rasyid ya alamal ghuyubi alimul khafiyat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma al-rahiyabai wa ikhwani min al-anbiya al-mursalin salawatullah salamu alaihi majma'in thumma ila sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu thumma sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila rahi Mustafa bin Salahuddin wa ila rahi Sayyidina Riyah bin Umar wa ila rahi Kiai Anwar Bashar al-Rahmi Masum wal jami'il masyayikh wal jadid wal qadi makan wal rahiyah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala rahiyah Abdul Marsyadri wa ila rahiyah al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa ila Raisan Muhammad bin Sabit wal rahiyah Kiai Ahmad wa usulihim wa furahim azwajim wa mtasibina ilaihim ajma'in annallaha yataghashsham birahmah wal maghfirah wa yaskinul jannah wa nafa'ana bi asrari manwari ma'lumi wa nafa'atin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah, dalam majlis yang diberkahi dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilm. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dan niat kita untuk mencari ilmu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan pada diri kita, pada keluarga kita, pada rezeki kita, pada pekerjaan kita, dan semua urusan-urusan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat niat kita di dalam mencari ilmu. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu punya niat mencari ilmu, niat untuk menambah ilmu, khususnya ilmu agama, maka dia akan diberikan tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi." Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanggung rezeki bagi orang yang mencari ilmu. Nah, ini kita semua pasti sudah tahu bahwasanya seluruh manusia itu di dalam hidupnya semuanya, tidak hanya manusia, bahkan hewan pun, semua makhluk Allah di atas muka bumi ini semuanya sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa kok Rasul mengkhususkan orang yang mencari ilmu dalam rezekinya oleh Allah? Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud di dalam rezeki bagi orang yang mencari ilmu adalah rezeki tambahan selain rezeki yang telah ditanggung oleh Allah bagi seluruh makhluknya. Jadi misalkan jenengan
dan semua makhluk yang lain ditanggung rezekinya oleh Allah. Misalkan diberikan rezeki 100 misalkan, maka ketika jenengan mencari ilmu, maka ada tambahan rezeki khusus selama jenengan semuanya dalam masa mencari ilmu. Dan rezeki ini luas maknanya. Bisa maknanya harta, bisa maknanya kesehatan, bisa maknanya kebahagiaan dalam keluarga, kebahagiaan di dalam sosial masyarakat, dimudahkan semua urusannya, dan semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu semua adalah rezeki. Jadi ketika orang itu sedang mencari ilmu, maka rezeki tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan dengan niat tulus kita dalam mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita dalam bentuk apapun, dalam bentuk harta, keluarga, hubungan sosial, ataupun dalam urusan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kula mulyakaken, pada malam hari ini saya diminta oleh Gus Yogi menggantikan beliau, dan kata beliau kitabnya pakai kitab yang ada di sini ya. Dan ini saya baru tahu, kitabnya Sirajut Thalibin Syarh Syekh Dahlan Al-Qadiri Syekh Dahlan dari Kediri. Ini syarah dari Minhajul Abidin. Tapi yang akan saya baca nanti adalah Minhajul Abidinnya. Tapi sebelum kita bertabarruk mencari keberkahan dengan membaca kitab ini, ingin sedikit saya mengajak jenengan semuanya untuk mengingat kembali suatu peristiwa yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Sekarang kita ini berada di dalam bulan Dzulqa'dah, kurang lebih pada tanggal 17 atau 18 Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah ini ada suatu acara atau suatu peringatan haul daripada Al-Imam Al-Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah pengarang dari wirid Ratibul Haddad, yaitu tepatnya kemarin pada tanggal 7 Dzulqa'dah. Dan ini diperingati di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena beliau ini adalah seorang imam yang diberi julukan Al-Qutbul Irsyad. Al-Qutub adalah puncak dari kepemimpinan para wali. Tetapi kutub ini ada berbagai macam ya. Jadi pola kepemimpinan para wali itu punya gayanya masing-masing. Kalau Imam Ghazali, pola kepemimpinannya dalam ketika menjabat sebagai kutub, beliau adalah seorang penulis kitab. Maka beliau mencurahkan kepemimpinannya dalam kutbiyah, yaitu mencurahkannya dalam karangan-karangan beliau, dalam kitab-kitab beliau. Sedangkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau terkenal sebagai Al-Qutbul Irsyad, wali kutub yang memberikan pengarahan, yaitu wali kutub yang berdakwah dan banyak memberikan arahan kepada para manusia. Jadi beliau meskipun tinggalnya di kota Tarim, kota yang kecil di pelosok Hadramut atau di negara Yaman, tetapi dakwah beliau bisa mencapai di seluruh dunia. Bahkan sampai ke Afrika Selatan pun terdapat murid-murid beliau. Padahal beliau tidak pernah keliling dakwah, paling ya keluar negeri cuman haji ya. Tetapi murid-murid beliau itu merata hampir di seluruh dunia. Bahkan para aslafun nasoreh, para habaib, banyak yang mengakui bahwasanya hampir semua orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengambil ilmu
daripada atau keberkahan ilmu daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena beliau ini dikenal keberkahannya di semua bidang, ya. Jadi ulama itu keberkahannya macam-macam. Ada ulama yang keberkahannya terdapat pada kitabnya. Seperti contoh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini beliau hidup hanya mencapai usia sekitar 40-an tahun. Tetapi kitabnya jumlahnya melebihi daripada usia beliau sendiri. Bahkan kalau dihitung antara usianya berapa hari, ya, dibandingkan dengan kitab yang telah beliau karang oleh Imam Nawawi tadi, itu kalau dihitung dibagi antara hari usia beliau dengan kitabnya, seakan-akan beliau sejak lahir sudah mengarang kitab setiap harinya 2 halaman. Mulai lahir langsung ngarang kitab 2 halaman sampai meninggal, sehingga terkumpullah seluruh karangan beliau. Padahal tidak mungkin orang lahir langsung mengarang, saking banyaknya kitab beliau. Maka keberkahan beliau terdapat pada kitabnya. Ada ulama yang keberkahannya pada keturunannya, seperti contoh Syekh Abu Bakar bin Salim. Keturunannya merupakan keturunan yang paling banyak dari Bani Alawiyah, dari kaum Ba'alawi, dari para habaib. Banyak marga-marga habaib yang semuanya merupakan bersumber daripada keturunan Syekh Habib Bakar bin Salim, ya. Maka beliau dikenal keberkahannya pada keturunannya. Ada lagi yang dikenal keberkahannya pada murid-muridnya. Di antaranya adalah Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Beliau memiliki jumlah pengikut murid-murid yang banyak. Makanya kita mengenal Thariqah Syadziliyah. Itu mempunyai jumlah pengikut yang banyak hingga saat ini. Beliau dikenal keberkahannya di dalam murid-muridnya. Sedangkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau dikenal keberkahannya dalam semua bidang tersebut. Dalam kitab-kitabnya, dalam anak keturunannya, di dalam murid-muridnya, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran dalam suatu riwayat dikatakan beliau ini menjabat sebagai wali kutub itu selama kurang lebih 60 tahun. Hampir 2 kali lipat masa Al-Habib Abu Bakar Asy-Syeghaf Gresik menjabat sebagai wali kutub. Karena beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini meninggal dalam usia 98 tahun. Dan beliau sudah mendapatkan keberkahan sejak beliau masih kecil. Sejak masih kecil beliau sudah dikenal sebagai anak yang penuh berkah. Dan itu disebabkan oleh yang paling besar penyebabnya adalah dari doa gurunya sekaligus kakeknya, guru bapaknya sekaligus kakeknya. Jadi beliau punya bapak, punya abah yang bernama Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ketika sebelum menikah sowan kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sahibu Syaib. Sowan ke situ minta doa, lalu didoakan. Yang didoakan bukan beliaunya, yang didoakan adalah anak-anaknya, keturunannya. Saya doakan anak-anak kamu dan anak-anak kami semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa dari Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sahibu Syaib. Kemudian setelah itu abah beliau dinikahkan dengan salah seorang cucunya. Jadi cucu dari Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi tadi, ya. Dinikahkan dengan cucu beliau, ya. Dan itu adalah ibu daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan ibu beliau itu masih saudari daripada Al-Habib Husain bin Ahmad Husain Al-Habsyi. Dan Habib Husain ini adalah kakek dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror. Jadi masih keluarga semuanya. Kemudian ayah beliau didoakan dan kemudian dinikahkan dengan cucunya, lalu lahirlah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian beliau sejak kecil sudah nampak keberkahan dalam hidupnya, itu sudah nampak.
Akan tetapi beliau tidak seperti kita manusia biasa. Beliau diberikan ujian oleh Allah sejak kecil. Ketika berumur sekitar 3 atau 4 tahun, beliau diberikan penyakit oleh Allah, penyakit cacar. Dan cacar itu saking parahnya sampai mengambil penglihatan beliau. Sehingga beliau sejak kecil sudah menjadi seorang yang buta. Akan tetapi kebutaan tersebut tidak menghambat beliau dalam semangatnya mencari ilmu, semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sudah mampu menghafalkan Al-Qur'an sejak beliau masih kecil. Tidak hanya itu saja, dalam ibadahnya pun beliau sudah mengalahkan anak-anak kecil yang lain pada zaman tersebut, apalagi pada zaman sekarang. Ya. Sejak kecil beliau punya kebiasaan, kalau beliau pulang ngaji, kalau anak sekarang tuh pulang TPQ, masih belajar alif ba ta, belum belajar ilmu-ilmu yang lain, masih belajar membaca tulis Al-Qur'an. Beliau belajar Al-Qur'annya kan pagi belajar Al-Qur'an, pulang sebelum ke rumahnya beliau selalu mampir di Masjid Makolid atau Masjid Ba'alawi. Untuk apa? Untuk sholat duha. Jumlah rokaatnya kisaran 100 sampai 200 rokaat setiap hari. Padahal beliau masih balita, masih belajar alif ba ta. Semangatnya sudah seperti itu. Ya. Meskipun dalam keadaan dicabut penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekaromahan beliau pun juga sudah nampak sejak masih kecil, ya. Namanya anak kecil buta pasti diganggu sama teman-temannya. Pernah suatu ketika beliau diajak lari-larian sama teman-temannya. Tapi sama teman-temannya diarahkan ke suatu lubang. Wah, ini pasti keperosok di lubang ini, namanya orang buta. Diajak lari sampai ke lubang, temannya lompat semuanya, beliau dikira akan terperosok karena nggak tahu ada lubang. Ternyata beliau lompat juga sama seperti teman-teman yang bisa melihat. Dan juga beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebagai seorang yang memiliki tingkat kewalian yang tinggi di sisi Allah, otomatis mempunyai keistimewaan yang melebihi manusia biasa. Di antaranya adalah keistimewaan beliau, bagaimana beliau mampu menahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian yang beliau terima selain daripada kebutaan tersebut, beliau itu di tengah aktivitasnya sehari-hari pernah ada salah seseorang yang sambat kepada beliau, "Ya Habib, saya ini panas ya Habib. Berhari-hari saya ini panas, doakan supaya saya ini segera sembuh." Lalu beliau menjawab, "Saya ini sudah sakit panas seperti kamu, demam seperti kamu, itu sudah saya rasakan dan saya tahan selama 15 tahun. Saya demam dan saya tahan demam itu, nggak saya ceritakan siapa-siapa. Kamu baru berapa hari sudah sambatnya seperti ini." Akhirnya orang itu insaf, nggak jadi sambat. Maka dengan semua ujian tersebut yang diterima beliau dengan sabar sejak masih kecil sampai beliau di usianya yang sepuh, menjadikan derajat beliau semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan beliau adalah beliau pernah mengatakan bahwasanya saya sudah melakukan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kecuali satu yang belum saya laksanakan, yaitu memanjangkan rambut sampai ke pundak. Tetapi di akhir usia beliau ketika hendak dipanggil oleh Allah, beliau tidak mau dipotong rambutnya, sehingga beliau meninggal dalam keadaan rambutnya sama seperti rambutnya Rasulullah SAW. Berarti apa? Semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW sudah beliau kerjakan. Berapa banyak sunnah-sunnahnya? Jutaan ya. Dalam sholat saja itu ulama pernah mengatakan sampai ada yang tertulis itu 500 sunnah sholat, ada bukunya.
Itu kira-kira kita pernah ngamalkan apa enggak ya? Jangankan mengamalkan, tahu saja belum tentu. Termasuk saya ini orangnya males ya. Itu sholat saja yang tertulis 500, yang tidak tertulis ada yang mengatakan 700, bahkan ada yang mengatakan 1000 sunnah di dalam sholat. Begitu pula sebelum sholat ketika wudhu. Beliau punya putra yang bernama Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Putranya beliau kalau wudhu itu menghabiskan waktu setengah jam. Karena apa? Karena mengamalkan semua sunnah-sunnah ketika wudhu. Nah, apalagi beliau, bapaknya ya. Oleh karena itu dengan semua keistimewaan-keistimewaan tersebut, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Dalam kitab-kitabnya, beliau punya kitab karangan yang banyak ya. Banyak kitab-kitab karangan beliau dan hampir semuanya itu dibaca di pesantren-pesantren di seluruh dunia. Termasuk yang terkenal Nasaihud Diniyah, Rislatul Muawanah dan lain sebagainya. Dan juga dalam murid-murid beliau, beliau punya murid yang terkenal yaitu namanya Al-Habib Ahmad bin Jan Al-Habsyi. Yang mana Habib Ahmad bin Jan Al-Habsyi ini pengarang kitab Risalatul Jami'ah, kitab fikih kecil yang dibaca sebagai dasar fikih di hampir semua pesantren di Indonesia, Risalatul Jami'ah. Ini beliau ngaji sama gurunya yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kurang lebih selama 50 tahun. Ngaji sama gurunya, padahal sudah jadi orang terkenal masih ngaji sama gurunya. Apalagi putra-putranya sampai sekarang banyak yang kita kenal sebagai para wali, para dai-dai Allah, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu lagi keistimewaan beliau ya, yaitu beliau sangat menggemari, sangat mengagumi sosok Al-Imam Al-Ghazali, sehingga beliau sering menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin dan bahkan hampir hafal kitab tersebut. Dan beliau membuat ikhtisornya, membuat rangkumannya, saripati dari kitab Ihya Ulumuddin yang berbentuk nazom dan berjumlah 11 nazom. Berjumlah 11 nazom, yaitu qasidah beliau yang terkenal Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu min ar-risi wad daron dan seterusnya. Itu 11 nazom, itu adalah rangkuman dari kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ulama-ulama yang lain mengatakan seandainya Al-Imam Ghazali hidup di zaman Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pasti Al-Imam Ghazali sendiri yang akan menimba ilmu kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tersebut. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Dzulqa'dah ini mendapatkan keberkahan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita diberikan rasa cinta kepada para aulia, kepada para habaib, kepada para ulama, sehingga kita nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, kemudian kita akan bertabaruk, terutama saya akan bertabaruk mengambil berkah. Ini istimewa sekali, saya bisa membaca kitab almarhum Kiai Haji Muhammad Anwar Basya. Mudah-mudahan saya diberikan keberkahan dari kitab ini dan dari beliau, dan juga semua yang hadir pada malam hari ini diberikan keberkahan, berkah daripada Kiai Haji Anwar. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan limpahan rahmat dan maunah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan saudara beliau Gus Maksum, dan semoga semuanya keluarganya diberikan keberkahan, kesehatan wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-hadiniyah ala kunniyan sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharani amin. Berkata
Al-Imam Al-Ghazali wa an ba'di masyayikhina rahimahumullah, beliau menceritakan dari sebagian guru-guru beliau. Qala, berkata sebagian guru beliau, nazaltu fi ba'di asfari fi ayami ta'lim, di hari-hari aku sedang belajar, aku bepergian untuk mencari ilmu, lalu aku mampir di dalam perjalananku ketika mencari ilmu tersebut, masjidan ba'idan 'anin nas, di suatu masjid yang jauh dari manusia. Wa kuntu mutajarridan, dan aku seorang diri tanpa membawa bekal apa-apa. Kata salah seorang guru Imam Ghazali tersebut, ala adati auliyaina, sebagaimana kebiasaan para wali-wali kita, kalau bepergian hanya mengandalkan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawaswasa ilayya syaitan, lalu syaitan menggangguku, menggodaku, membisikiku dengan bisikan-bisikan yang kotor. Bi anna hadza masjid ba'idun 'anin nas, bahwasanya masjid ini yang akan aku singgahi itu jauh dari manusia. Lau sirta ila masjidin bainan nas la ra'aka ahlu wa qamu bi kifayatik. Kamu jangan mampir di masjid ini jauh dari manusia. Kamu mampir saja di masjid yang dekat atau di tengah-tengah manusia, supaya mereka datang kepadamu dan mereka akan menanggung biaya hidupmu atau memberikan kamu makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang kamu butuhkan. Itu bisikan setan kepadaku. Masjid sepi, siapa yang nanti yang ngasih saya makan? Itu bisikan setan seperti itu. Lebih baik cari masjid yang rame, barangkali di sana ada manusia-manusia ngasih kamu makanan, barangkali ada tahlilan, manakiban, ada berkatnya ya, atau ada acara-acara yang lain, kamu bisa dapat makanan di situ ya. Atau suruh aja ke Indonesia, pasti banyak berkatan di Indonesia ini ya. Maka setan membisikiku seperti itu ya. Kemudian fakultu, aku berkata, la, aku tidak, aku nggak akan menuruti engkau ya setan, nggak aku turuti kamu. La abitu ilahahuna, aku tidak akan menginap kecuali di tempat ini. Wes titik. Biarkan masjid ini meskipun sepi, nggak ada orang, nggak ada yang memberikan aku makan, aku akan nginap di masjid ini. Dan tidak hanya itu saja. Wa alayya ahdullahi alla aqula syai'an illal halwa wa la aqula hatta yudau fi famia lukmatan. Aku tidak hanya sholat di masjid ini atau bermalam di masjid ini, aku tidak akan mengandalkan manusia-manusia. Bahkan aku berjanji, aku bersumpah dengan Allah bahwasanya aku tidak akan makan kecuali yang manis-manis. Masjidnya sepi, dapat manis-manis dari mana? Ini sumpah yang nekat ini ya. Kalau nggak ada yang manis-manis, nggak makan dia. Aku bersumpah tidak akan makan yang manis-manis, dan aku tidak akan makan sampai ada orang yang meletakkan makanan itu di mulutku sesuap demi sesuap. Siapa yang mau nyuapin? Pasti ya jin ya. Datang sesosok jin menyerupai bidadari, menyerupai sosok apa, disuapi ya. Ternyata yang disuapi itu barang-barang yang nggak kena ya. Mungkin kalau di tempat-tempat angker seperti itu ya. Tapi beliau enggak, yakin beliau bahwasanya saya ini rezeki saya ditanggung oleh Allah, dan saya adalah seorang yang mencari ilmu, pasti diberikan jaminan yang lebih rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan beliau ya, keyakinan beliau, kekuatan tawakal beliau kepada Allah, sampai beliau berani bersumpah seperti itu. Saya tidak akan makan kecuali yang manis, dan tidak akan makan kecuali saya disuapi oleh orang sesuap di dalam mulutku. Fasolaitu al-atamah, lalu saya sholat malam ya. Saya sholat malam, wa aghlaqtul bab, aku tutup pintunya. Falamma madha sadrun minal lail idza ana bi insanin yadukul bab wa ma'hu siraj. Setelah berlalu sebagian malam, tiba-tiba
ada orang yang mengetuk pintu masjid yang sepi tadi. Dan ketika aku toleh, orang itu membawa lampu. Aku biarkan. Falamma kathura dakku fatahtul bab. Setelah dia banyak mengetuk pintu, akhirnya aku pun membuka pintu tersebut. Oh, kalau ngetuknya sekali 2 kali bukan manusia itu, ditunggu lagi sampai berkali-kali ngetuk. Ini manusia pasti. Dibukakan pintunya beneran, ya. Fa idza ana bi ajuzin ma'aha syabun. Ternyata ada seorang yang tua renta, perempuan tua renta yang datang bersama seorang remaja laki-laki. Wa qad dakhalat fawadu'at baina yadayya tabaqan minal khabis. Lalu dia masuk dan meletakkan di hadapanku satu nampan yang berisi manisan. Khabis, manisan yang terbuat campuran antara kurma, minyak samin, kemudian nasi dan berbagai macam bahan-bahan makanan yang lain dicampur dan dijadikan manis. Itu merupakan makanan makanan khasnya orang Arab. Orang Arab itu paling suka makan yang manis-manis, manisan. Maklum daerahnya daerah panas, sehingga membutuhkan lebih banyak gula dalam makanannya. Dia perempuan tua, tidak kenal denganku, tahu-tahu datang meletakkan di depanku nampan yang berisi manisan. Wa qalat hadza syab waladi. Sona'tu lahu hadzal khabis wa jara bainana kalam. Ini anak remaja ini, dia itu anakku. Ya, kata perempuan tua tadi. Aku telah membuatkan untuknya makanan ini, manisan ini. Tapi dia tidak mau makan, masih ngeyel, berdebat dulu baru mau makan. Akhirnya kami pun ngobrol, kata perempuan tua tadi. Fahalafa alla yakula hatta yakula ma'hu rajulun gharib. Akhirnya anakku bersumpah, aku enggak akan makan makanan ini kecuali aku memakannya bersama seorang laki-laki yang asing yang tidak aku kenal. Ya. Au qalat hadzal gharibul ladzi fil masjid. Atau perempuan itu mengatakan dengan orang asing yang di masjid ini. Nah, jadi kebetulan yang seperti ini tiada mungkin kecuali merupakan takdir yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lelaki tadi, gurunya Imam Ghazali, bersumpah tidak akan makan kecuali yang manis-manis, dan perempuan dan anaknya tadi membuatkan manisan untuk anaknya tidak mau makan, namanya anak kecil tidak mau makan. Akhirnya dipaksa-paksa baru dia mau makan dengan syarat harus bersama dengan lelaki yang asing yang di masjid tersebut. Ya. Akhirnya perempuan itu datang ke masjid itu dan mengajak orang asing tadi untuk makan. Fakul rahimakallah. Maka makanlah wahai orang asing, mudah-mudahan engkau diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah nyuruh makan seperti itu, kan sumpahnya kan tadi 2. Yang pertama tidak akan makan kecuali yang manis-manis, yang kedua tidak akan makan kecuali diletakkan di mulutnya sesuap demi sesuap. Nah, ini namanya orang tua. Orang tua menyuruh anaknya makan, otomatis anaknya didulang, ya. Kemudian fa akhadhat tadau fi famiya luqmatan wa fi fami waladiya luqmatan hatta iktafaina. Akhirnya perempuan tadi mendulang anaknya yang kecil tadi, disuapin. Setelah mengambil sesuap untuk anaknya, diambil lagi sesuap untuk lelaki tadi. Subhanallah. Akhirnya lelaki tadi makan dengan disuapi perempuan tadi. Perempuan tua itu berbarengan dengan dia menyuapi anak-anaknya. Sampai mereka pun merasa kenyang. Fuman sorofa. Lalu mereka berdua pergi. Setelah kenyang, pergi mereka berdua. Wa aghlaqtul bab, lalu aku menutup pintu tersebut. Alayya muta'ajiban mimma jaro. Aku heran, takjub atas apa yang telah terjadi tadi. Fahadhi wa amsaluha min mujahadati sholihin wa munaqadhatihim lisyaitan. Ini dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya itu adalah termasuk daripada mujahadahnya,
atau usahanya orang-orang soleh dalam memerangi hawa nafsu mereka dan memerangi bisikan-bisikan setan. Jadi kita manusia ini punya musuh dua. Yang pertama musuh dari luar yaitu bisikan setan. Yang kedua musuh dari dalam yaitu hawa nafsu. Ya. Musuh dari luar itu setan, biasanya itu menimbulkan ide-ide yang kotor. Ya. Melihat ada sesuatu, ada uang keleleran, orang yang biasanya tidak punya niat untuk mencuri, ada uang keleleran, dibisiki setan. Lah ini nggak ada yang lihat, ini ambil. Lah itu bisikan setan. Ya. Yang memunculkan pikiran-pikiran kotor, ide-ide untuk melakukan kejahatan atau kemaksiatan itu biasanya adalah dari godaan setan. Ya, melihat ada kesempatan untuk berbuat kejahatan, setan pun membisiki dia dan menggoda untuk apa? Untuk mengambil kesempatan tersebut. Itu biasanya godaan setan. Yang kedua adalah dari hawa nafsu. Ya, orang mencuri itu bisa karena ada kesempatan, dan yang kedua karena memang butuh. Ya, butuh, nggak bisa menahan nafsunya, akhirnya berbuat sesuatu yang haram, mencuri, dan itu adalah dari hawa nafsu. Ya. Maka gurunya Imam Ghazali tadi mengatakan, ya, orang-orang soleh itu mereka berusaha melawan bisikan setan dan berusaha melawan hawa nafsunya sendiri. Ya. Tadi setan membisiki dia, jangan berhenti di masjid ini sepi, nggak ada orang, cari masjid lain yang ramai supaya kamu dapat makanan. Itu godaan setan. Dan hawa nafsunya sendiri ingin mengikuti godaan setan tersebut karena lapar dan lain sebagainya, tapi dia lawan, bahkan dia bersumpah, ya, bersumpah tidak akan makan kecuali yang manis-manis dan disuapi oleh orang lain. Nah, itu adalah dia melawan hawa nafsu, ya. Jadi hawa nafsu itu harus dilawan, ya. Fa inna laka fi dzalika fawaidu tsalatsah. Sesungguhnya engkau wahai orang-orang yang membaca kitab ini, fi dzalika, pada cerita tersebut, fawaidu tsalatsah, terdapat 3 faedah, terdapat 3 hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Ihdaha an ta'lama anna rizqa la yafutu man qudira lahu bihal. Engkau akan mengetahui bahwasanya rezeki itu tidak akan hilang dari orang yang ditakdirkan menerima rezeki tersebut. Kita ditakdirkan oleh Allah dapat rezeki, meskipun kita lari kemanapun, rezeki itu akan selalu datang menghampiri kita. Maka ya sudah, nggak usah kita menolak rezeki, ya. Kita kalau tidak diberikan rezeki oleh Allah, kita berusaha sampai setengah mati, nggak akan mendapatkan rezeki tersebut, ya. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan dalam syairnya, alladzi li ghairik la yasililek walladzi kusimlak hasilun ladaik. Yang ditakdirkan menjadi rezekimu, ya, yang ditakdirkan menjadi rezeki orang lain tidak akan sampai kepadamu. Kalau Allah mentakdirkan ini rezekinya fulan, meskipun engkau merebutnya, tidak akan menjadi rezekimu. Seberapa besar pun usaha kamu, kalau bukan rezekimu tidak akan kamu dapatkan, ya. Dan yang sudah ditakdirkan kepadamu pasti akan sampai kepadamu, tidak akan lari dari kamu dan tidak akan bisa direbut oleh orang lain. Maka kita harus yakin, ya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezeki kita, sehingga dengan keyakinan tersebut kita tidak akan terjerumus dalam mencari rezeki yang haram, tidak akan terjerumus untuk mencuri, tidak akan terjerumus untuk mengambil yang bukan haknya. Karena kita yakin, ngapain ngambil punya orang lain? Aku sudah punya rezekiku sendiri, sedikit ataupun banyak, itulah rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadaku. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, wa thaniyatu an ta'lama anna amra rizqi wa tawakkuli la muhimun jiddan wa anna lisyaitani
fihi ghawail wa wasawis adimah. Hatta ana misla ulaika la immah azhad lam yatakhallasu min dzalika wa lam yai'as. Yang kedua, bahwasanya urusan rezeki ya dan tawakal itu merupakan sesuatu yang penting ya, yang penting bagi para manusia, sehingga setan akan selalu berusaha mencari celah untuk menipu kita. Berusaha setan ini mencari celah untuk membisiki kita dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran untuk mengambil barang yang bukan hak kita, atau setan membisiki kita untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Dan itu akan terus dilakukan oleh setan meskipun orang yang sudah mencapai tingkatan waliullah, seperti contoh yang cerita tadi ya. Semua orang bahkan waliullah juga masih akan menerima godaan dari setan seperti ini. Minhumus syaiton ba'datu litil kariyadhat wa kasratil mujahadat allati sabaqat lahum hatta yahtaju ila daf'ihi bihadzil munaqadhat. Ada sebagian daripada setan-setan tersebut, ada setan yang mana untuk menolaknya itu butuh pemikiran, butuh usaha, sehingga dia mampu menolak daripada godaan setan tersebut. Kalau orang yang imannya lemah, semangatnya lemah, nafsunya terlalu besar, akan mudah sekali untuk tergelincir dalam godaan setan tadi. Ini adalah godaan yang besar dari setan ya. Wala amri ana man jahada nafsa wa syaitana sab'ina sanatan la ya'manu ayyuwaswisa lahu kama yuwaswisani lil mubtadi fil ibadah. Bahkan beliau Al-Imam Ghazali bersumpah ya, sungguh bahwasanya barang siapa yang sudah mujahadatun nafas, sudah berusaha membersihkan diri, menjaga diri ya, sampai 70 tahun pun ada orang berusaha membersihkan dirinya, tetap dia tidak akan bebas dari godaan setan ya. Karena setan gak akan menyerah untuk menggoda manusia. Meskipun orang itu sudah berusaha menghindari setan selama 70 tahun, tetap setan gak akan menyerah. Sebagaimana yang dilakukan oleh setan terhadap orang yang dalam tahap awal berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal li ghafilin lam yajtahid sa'atan fi riyadhah walau dhafira bihi la fadhahu wa ahlakahu halakal ghafilin mutaghayyirin. Atau orang yang lalai, orang yang tidak peduli apakah ini godaan setan apa enggak, apakah ini boleh atau tidak ya. Lupa dengan segala aturan-aturan tersebut ya. Yang mana tidak berusaha untuk memerangi hawa nafsunya, tidak berusaha untuk melawan godaan setan tersebut ya, maka dia juga akan mudah untuk terkena godaan setan. Dan ketika dia terkena godaan setan ya, maka setan akan mempermalukan orang tadi dan akan mencelakakannya sebagaimana celakanya orang-orang yang telah lewat. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau sebagai seorang wali yang memiliki tingkatan di atas wali-wali yang lain. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu pada zaman tersebut beliau ya, tingkatan beliau sangat tinggi, bahkan beliau mengatakan ya, kakiku berada di pundak semua wali yang ada di dunia ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu juga masih masih digoda oleh setan. Dan godaan setan gak main-main, gak kayak kita tadi karena kelaparan,
atau mungkin digoda oleh jin yang menyerupai hal-hal yang aneh-aneh. Syekh Abdul Qadir digoda bagaimana? Beliau di tengah beliau beribadah, tahu-tahu langit ini keluar asap, ya. Keluar asap, semakin lama semakin berkumpul, lalu dari asap itu keluar suara, wahai Abdul Qadir, engkau telah mencapai derajat yang sangat tinggi, engkau telah mencapai tingkat yang tinggi, sehingga aku akan memberikan kepadamu hadiah, yaitu kamu telah aku halalkan dari semua yang diharamkan. Aku telah halalkan kepadamu semua keharaman. Abahtu lakal muharramat, dalam manaqib seperti itu. Telah aku halalkan kepadamu semua keharaman. Maka apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Ikhsya ya lain, pergilah wahai setan yang terlaknat. Kalau kita diberikan seperti itu, ya hore, ya. Hore, boleh melakukan ini, boleh melakukan ini, ya. Yang selama ini ditahan-tahan, diempet-empet, diloskan semua, ya. Kalau kita seperti itu, loh kok bisa? Iya, saya dapat wangsit, ya. Saya dapat bisikan dari Allah, dapat wahyu, saya dapat ilham, ya. Saya boleh melakukan semuanya di dunia ini karena saya sudah mencapai derajat yang tinggi, ya. Kalau kita seperti itu, Syekh Abdul Qadir rendah. Ikhsya ya lain, pergilah wahai setan yang terlaknat. Akhirnya apa? Cahaya dan asap tadi itu semakin lama semakin hilang. Akhirnya setan itu pun menampakkan dirinya. Wahai Abdul Qadir, bagaimana kamu bisa terbebas dari godaanku ini? Padahal aku sudah berhasil mencelakai, menggoda 70 orang yang ahli tasawuf, ahli sufi. Mereka semua celaka gara-gara godaanku. Tapi kenapa kok engkau bisa tahu kalau aku ini setan? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku mengetahui kalau engkau setan bahwasanya dari ucapanmu bahwasanya engkau telah menghalalkan semua keharaman, dan aku yakin bahwasanya Allah tidak akan memerintahkan hambanya untuk berbuat yang mungkar. Jadi menghalalkan yang haram itu sama memerintahkan untuk berbuat haram. Menghalalkan zina sama seperti memerintahkan zina. Menghalalkan khomer sama seperti memerintahkan khomer. Dan aku yakin, kata Syekh Abdul Qadir, Allah tidak akan memerintahkan hambanya untuk berbuat sesuatu yang fahsya, yang keji atau yang mungkar, ya. Yaitu setinggi apapun seseorang tingkatannya di sisi Allah, mereka nggak akan lepas dari godaan setan ataupun godaan hawa nafsunya sendiri. Tapi mereka karena tingkatan keilmuan mereka yang tinggi dan kedekatan mereka dengan Allah, mereka pun diberikan kekuatan untuk menepis semua godaan-godaan tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga, wa tsalitsatu an ta'lama anal amra la yutimu ila bil jiddi wal mahdi wal mujahadatil balighah. Bahwasanya engkau akan mengetahui bahwasanya suatu perkara itu tidak akan bisa engkau dapatkan secara sempurna kecuali dengan sungguh-sungguh, dan juga dengan mujahadah, berusaha keras, ya. Fa innahum kanu lahman wa daman wa badanan wa ruhan mislaka, ya. Mereka orang-orang yang mencapai tingkatan yang tinggi tersebut, mereka juga sama sepertimu. Mereka punya badan, mereka punya daging, mereka punya tulang, mereka makan sama sepertimu, ya. Balkanu anhafa abdanan wa adhafa arkanan wa adaqqa idaman minka. Bahkan mereka itu ada yang punya badan itu lebih lemah darimu. Para wali-waliullah banyak yang lebih lemah badannya darimu, ya. Banyak yang mempunyai kekuatan yang lemah dibandingkan dengan dirimu, atau tulang yang ringkih dibandingkan dirimu. Walakin kanat lahum quwwatul ilm, tetapi mereka para waliullah mempunyai kekuatan ilmu, ya. Wa nurul yakin, dan punya cahaya keyakinan. Wa himmatu amriddin, dan punya semangat di dalam urusan agama, ya. Kita yang diberikan badan sehat, semua panca indera bisa melihat, kekuatan yang lebih, itu kita punya jasad fisik yang melebihi para aulia-aulia Allah, ya. Tapi kita tidak mempunyai kekuatan dalam
berusaha memerangi hawa nafsu. Kita tidak mempunyai kekuatan keyakinan kepada Allah, sehingga menyebabkan kita ini tidak bisa seperti para kekasih Allah, para aulia Allah. Hatta qawau ala mithli tilkal mujahadat, sehingga mereka dengan kekuatan ilmu mereka, dengan cahaya keyakinan mereka, dan dengan semangat mereka dalam urusan agama, itu menguatkan diri mereka pada semua mujahadah, pada semua kerja keras mereka untuk melawan hawa nafsunya. Wal qiyami bihaqqi tilkal maqamat, dan mereka diberikan kekuatan untuk istiqomah menjalankan semua menjalankan semua tingkatan-tingkatan ibadah tersebut, semua amalan-amalan ibadah tersebut. Jadi disebabkan kekuatannya bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan ilmu, kekuatan keyakinan. Fandur li nafsik rahimanallah wa iyyaka wadawiha min hadida al-mu'dil la'allaka tuflihu insyaallah taala. Maka marilah kita introspeksi diri kita sendiri, ya. Kita introspeksi, semoga kita dirahmati oleh Allah, ya, dan kita berusaha mengobati semua penyakit-penyakit hati, keraguan-raguan kita kepada Allah, keraguan-raguan kita atas rezeki Allah, keraguan-raguan kita atas janji Allah, atau bahkan keraguan-raguan kita atas ancaman-ancaman Allah terhadap maksiat yang biasa kita kerjakan. Kadang orang itu berani maksiat karena ragu, apa benar sih neraka itu panas? Apa benar sih siksa neraka itu sangat menyakitkan? Karena mereka ragu, mereka berani untuk melanggar perintah-perintah Allah, maka kita harus mengobati tersebut. Ya, semoga kita didoakan oleh Imam Ghazali, semoga engkau akan berhasil, engkau akan menang pada semua ibadahmu, pada semua mujahadahmu, insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita kepada Allah, bisa menambah kesempurnaan ibadah kita, melancarkan semua urusan duniawiyah dan ukhrawiyah kita, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli sunniyatin sholihah. Al-Fatihah.